oleh Mas Ahyar itu dipercepat waktunya, dan alhamdulillah waktunya ini bisa nih nyampe. Dan beberapa banyak sekali sponsornya, ada Bank Syariah Indonesia, ada Ajinomoto, IPB Press, Masya Allah nih. Jadi saya merasa gimana ya, suatu kehormatan sekali gitu bisa ada untuk di sini untuk sharing. Jadi judulnya sharing ya Pak ya. Jadi Ya, sharing aja. Ya, ngobrol aja, ngobrol santai. Jadi kayak bukan kayak betul. acara webinar atau webinar yang saya expert di suatu keahlian apa gitu, tapi sini saya lebih sharing, dan mudah-mudahan apa yang saya sharingkan itu bisa memberikan manfaat, informasi atau apapun itu bisa memberikan apa ya, motivasi ya khususnya apa ya, mudah-mudahan. Karena alhamdulillah pada saat ini saya sekarang ada di Polandia seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Sony, dan ini jam 1 pagi. Karena kita selisihnya 5 jam. Jadi kalau di Indonesia jam 6 berarti di sini mundur ya, bukan ya mundur karena Indonesia waktunya lebih cepat. Dan kebetulan puasa di Polandia nanti saat sebentar lagi sahur itu sudah masuk ke 27 berarti Pak. 27, kalau di Indonesia kan masih 26 kalau nggak salah ya. Karena kita lebih cepat sehari waktu itu puasanya. Ya, saya ucapkan terima kasih kepada panitia tadi sudah, dan saya buka ya Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ya, selamat pagi semuanya untuk rekan-rekan yang ada di Indonesia, yang alhamdulillah ini udah ada 50 peserta yang hadir kurang lebih. Saya bisa langsung sharing ini aja Pak ya, share PowerPoint ya Pak ya. Boleh, boleh. Jadi karena sifatnya sharing, saya lebih banyak nge-share foto sih. Entah kenapa Pak, saya tuh lebih mudah menyampaikan sesuatu kalau itu tuh dalam bentuk gambar gitu Pak. Makanya tadi ya udah saya masukin aja foto-foto atau apa yang saya bisa, yang bisa merepresent kegiatan-kegiatan saya di sini, termasuk dalam belajar di sini di Warsaw University, dan juga beberapa kegiatan saya travel ya Pak ya, karena di sini saya gak hanya belajar sih, alhamdulillah juga bisa diberikan kesempatan untuk travel setiap weekend, pastinya setiap nggak ada kelas gitu saya manfaatkan untuk travel, karena alhamdulillah di Polandia ini saya menggunakan student visa yang sifatnya seperti Schengen visa. Jadi kita bisa travel ke beberapa negara Uni Eropa secara mudahnya gitu Pak. Jadi kita nggak usah butuh visa lain untuk masuk ke negara satu ke negara lainnya, tapi cukup dengan visa itu, kayak visa sakti yang pernah saya punya ini Pak. Jadi bisa Hmm. travel kemana-mana nih jadinya. Baik, langsung saja saya sharing ya Pak ya. Hmm, stop. Apakah sudah terlihat Pak? Masih proses ya? Masih proses ya? Ya, masih proses. Sebentar ya Pak. Ini mungkin karena kebanyakan gambar tadi saya masukin, jadi ada. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, apakah sudah terlihat Pak? Ya, sudah. Nah, karena saya diberikan kesempatan temanya oleh panitia itu why should you study abroad. Jadi saya kasih dulu pertama tuh why should you study abroad juga gitu Pak. Nah, eh, saya tipikal orang yang suka banget sharing, dan saya juga tipikal orang yang senang banget dengerin cerita orang gitu Pak. Karena dari dengerin cerita orang, saya banyak belajar, dan itu jadi suatu motivasi buat saya sendiri untuk seenggaknya bisa meneladani apa yang orang lain ceritakan, khususnya cerita-cerita yang itu penuh dengan motivasi. Ini dimulai sejak saya S1 dulu Pak. Jadi ada sejarahnya sih kenapa saya antusias banget, jadi kayak travel addict atau travel antusias atau exchange hunter banget itu kalau dikenal sama teman-teman gitu Pak. Ya berawal dari sini dulu, karena
Di sini sifatnya sharing, kita tahu bahwa ketika kita sharing, ya sharing is loving and caring gitu. Jadi dengan kita sharing, kita juga memberikan perhatian kepada orang yang kita sharingkan gitu Pak. Oke, saya tadi sudah dikenalkan ya sama Pak Sony, saya Ahmad Wildan. Nah ini, saat ini sebenarnya saya sedang statusnya masih menjadi mahasiswa di ilmu pangan IPB. Kalau saya kasih tahunya tuh ini udah tahun ketiga sebenarnya Pak. Udah masuk tahun ketiga ya, karena saya diberikan kesempatan untuk exchange, jadinya ya masih proses gitu di ilmu pangan. Nah insya Allah nanti kembalinya dari exchange nanti akan segera diselesaikan supaya nggak molornya terlalu panjang ya Pak. Nah pada saat ini saya tinggalnya di Poland, di Warsaw, ibu kota Polandia, sebagai mahasiswa Erasmus Plus Student Exchange di Warsaw University of Life Science, atau kalau di sini tuh nama kampusnya tuh kita sebut sebagai SGGW. Ini nama bahasa Polandianya gitu Pak. Kalau bahasa internasional itu Warsaw University of Life Science. Nah ini tadi juga sebenarnya sempat di-sharing sama Pak Sony ya, ini beberapa international program pengalaman yang sudah saya ikutin saat awalnya itu 2013 waktu S1. Itu pertama di Melbourne, saya ikut program exchange juga. Waktu itu di agriculture, di Faculty of Agriculture, walaupun pada saat itu saya S1-nya tuh basically di teknologi hasil perikanan, namun ada beberapa mata kuliah yang memang bisa diambil di agriculture dan bisa di-credit transferkan di Undip waktu itu. Yang kedua waktu itu karena tempatnya di Latrobe, pas banget waktu itu juga ada acara MUN. Mungkin teman-teman ada yang tahu ya, dan familiar lah kalau di IPB dan di kampus-kampus yang besar gitu. Waktu itu karena ada acara Asia Pacific Model United Nation Conference, jadi saya kayak sebagai single fighter dari Undip ya, tapi tidak melalui seleksi dari Undip karena waktu itu posisinya sedang ada di kampus penyelenggara acara ini. Nah, yang keempat, ini sebenarnya saya ikut seleksinya dan lolos, namun tidak sampai berangkat karena waktunya itu bersamaan dengan ketika saya mengikuti exchange di Latrobe. Jadi saya merahin. Kemudian 2013, selepas saya selesai program exchange, itu saya juga mengikuti program Youth Peace Ambassador International di Thailand waktu itu, di Thammasat University. Ini acara ketiga ya. Kemudian lanjut 2014 sebelum saya lulus, belum lulus ini, saya juga mengikuti program yang dipanitiai sama seperti program sebelumnya, yaitu Youth Peace International Ambassador. Waktu itu penyelenggaranya UNESCO dan UBS Ethics. Jadi ini sebenarnya acara berkelanjutan, cuman beda tema aja, yang mana tempatnya beda-beda. Yang Looking by Disaster ini bertempat di Hyogo University, Jepang. Kemudian lanjut sebelum lulus, ada simposium di Hokkaido, di Sapporo, dan saya juga mengikutinya pada tahun 2015 karena saya lulus 2015 untuk S1-nya. Setelah lulus, saya ikut mengikuti program Working and Holiday Program di Australia, yang mana program ini merupakan program kolaborasi G2G antara Australia dan Indonesia, dan antara Australia dengan beberapa negara lainnya. Nah, waktu itu saya terpilih kurang lebih 50 pemuda yang berangkat waktu itu. Dan durasinya sebenarnya 1 tahun karena waktu itu kontrak kerjanya belum selesai, jadi saya extend setengah tahun dan 1,5 tahun saya tinggal di Australia, di kota Sydney dan Canberra waktu itu. Nah ini di bawah ini program-program internasional yang saya ikuti di IPB, jadi mulai di IPB. Pertama saya ikut Spring Program, ini acaranya hybrid karena pandemi ya. Sebenarnya ini acaranya langsung ke Hokkaido-nya sana, tapi pada saat 2021 masih pandemi, jadi acaranya diadakan secara hybrid, kecuali peserta atau partisipan dari Hokkaido University-nya langsung di sana. Kemudian ini juga online nomor 2. Ini program-program ini biasanya adanya di ICO atau dari pasca sarjana informasinya. Yang ketiga, ini benar-benar surprisingly sih Pak. Jadi di saat pandemi waktu itu lagi rame-ramenya, Turki itu masih buka untuk visitor. Makanya ada beberapa organisasi atau beberapa komunitas yang menyelenggarakan acara yang tempatnya itu di Turki. Dan waktu itu alhamdulillah saya
lolos menjadi salah satu 10 delegasi yang berangkat ke Turki dengan program Future Leader Exchange by Student Leadership Academy. Waktu itu acaranya pas waktu bulan puasa banget, jadi benar-benar setahun yang lalu. Nah, nomor 4, ini saya daftar ini juga di IPB, di ICO, namun karena waktu itu Jepang masih tutup ya, masih closing gate untuk international visitor termasuk Indonesia, waktu itu kasusnya masih tinggi sekali, jadi waktu itu tiba-tiba diputuskan untuk cancel, makanya saya merahkan di sini. Nah, ini juga virtual summer school yang diselenggarakan oleh University of Malaysia Terengganu 2021. Nah, yang keenam, ini saya juga alhamdulillah lolos untuk program International Youth Leader. Ini sebenarnya acaranya belum berlangsung, harusnya bulan Mei. Tapi beberapa informasi disampaikan bahwa karena ada beberapa delegasi yang belum selesai visanya, jadi akan berangkat Juli. Dan jadi insya Allah setelah saya program di Poland selesai, kembali ke Indonesia, kemungkinan insya Allah akan berangkat bulan Juli. Dan ini yang terakhir, maksudnya yang sekarang saya sedang jalani ya, itu program Exchange by Erasmus Plus di Warsaw University of Life Science, yang mana kolaborasi antara IPB, Warsaw University of Life Science, dan juga dengan Erasmus yang memberikan beasiswanya. Nah, ini sebelum saya menjelaskan tema intinya, kenapa sih kita harus belajar di luar negeri, saya akan memberikan sedikit insight atau highlight ya, terkait program yang sedang saya jalani saat ini. Ini merupakan program rutin tahunan yang selalunya ada dan selalunya di-share oleh ICO, yaitu Erasmus Plus. Nah, Erasmus Plus itu memberikan beasiswa kepada mahasiswa baik S1, S2, S3. Nah, untuk program yang ini khusus untuk yang S2. Yang S1 pun ada. Biasanya ICO itu kolaborasi dengan beberapa negara. Namun pada saat 2000 bukaan kemarin yang saya tahu, yang buka itu hanya di Kroasia dan di Polandia. Sebelumnya itu ada di Göttingen University di Jerman, ada juga di Finland kalau nggak salah, di Helsinki University kalau nggak salah ya. Namun pada saat itu yang buka hanya 2, di Kroasia dan di Poland. Dan saya daftar yang di Poland, alhamdulillah saya lolos dari IPB-nya dan juga lolos seleksi dan evaluasi dari Erasmus dan dari Warsaw University-nya. Untuk persyaratannya kurang lebih seperti ini ya, kita harus aktif, nggak boleh cuti. Jadi kalau mahasiswa cuti mau daftar ini nggak boleh. Dan harus master, karena di sini eligibility-nya master students. Tapi teman-teman jangan khawatir, banyak banget kok program yang eligibility-nya nggak hanya untuk master, tapi juga untuk bachelor students. Untuk GPA atau IPK-nya minimal 3,25, kemudian dapat recommendation letter dari supervisor atau dari Kaprodi ya. Waktu kemarin saya dapat dapat rekomendasinya dari dosen pembimbing penelitian dan juga dari Kaprodi dari ilmu pangan. Kemudian motivation letter dalam bahasa Inggris, English proficiency minimal B2, bisa pakai TOEFL, bisa pakai IELTS, bisa pakai TOEIC, atau bisa pakai apa lagi ya, TOEFL IBT. Yang jelas harus minimal B2. B2 tuh kalau TOEFL yang paper itu sekitar 525, kalau yang IELTS itu sekitar 6, dan harus menyelesaikan jelas ya, karena sini master jadi harus complete bachelor degree. Travel documents itu seperti paspor, kemudian insurance dan lain-lain, karena ini juga bakal jadi pertimbangan ketika kita daftar program. Misal ada yang belum punya paspor sama ada yang udah punya paspor, pasti akan yang lebih didahulukan yang punya paspor dulu. Ini kejadian beberapa pengalaman dari teman-teman saya juga. Jadi dari ICO biasanya memprioritaskan yang udah punya travel documents lengkap gitu ya. Kemudian kita harus juga punya learning agreement. Jadi kita mau ngapain sih di kampus itu? Jadi kita harus buat kontrak di learning agreement ini. Learning agreement maksudnya adalah pada saat kita di kampus yang ingin kita tuju di Warsaw, kalau saya di Warsaw, itu kita mau ngambil mata kuliah apa? Nah, ini bahkan menjadi pertanyaan yang harus bisa kita jawab pada saat wawancara. Karena banyak banget teman-teman yang nggak paham dari konsep learning agreement ini. Intinya adalah, inti dari learning agreement adalah kita harus ngambil mata kuliah yang belum kita ambil di IPB. Jadi kalau misalnya kita udah ambil di IPB, walaupun namanya beda ya, itu kalau dari syarat
syarat exchange itu nggak boleh diambil lagi. Jadi sebisa mungkin ngambil mata kuliah yang belum diambil di IPB dan diambilnya di kampus tujuan, agar ketika kita selesai mengikuti programnya itu bisa dikredit transferkan ke IPB. Dan kredit transfer itu salah satu yang wajib. Salah satu yang wajib dari program ini, wajib banget dikredit transferkan, nggak boleh nggak ditransfer gitu. Nah ini tahapannya tuh pertama seleksi dokumen dulu, kemudian ketika lolos akan diberikan pengumuman oleh IPB-nya lolos apa enggak. Nah nanti akan dinominasikan. Kita interview dulu yang menginterview adalah pihak dari IPB-nya atau host university ya, atau sending university, artinya universitas yang mengirimkan delegasinya atau mahasiswanya ke kampus tujuan dari program Erasmus ini. Setelah lolos itu kita masih dikatakan nominasi, belum lolos programnya. Karena ketika kita dinominasikan, data-data kita yang sudah didapat, yang sudah di-collect itu akan dikirimkan ke kampus tujuan. Nah, dari ketika data kita data kita di-deliver ke kampus tujuan, itu akan dievaluasi oleh Erasmusnya dan juga oleh kampus tujuan yang kita tuju. Kemudian ketika sudah dievaluasi, misalnya kita lolos, akan ada pengumuman kita lolos. Ini lumayan panjang nih, sekitar 2 sampai 2 bulan setelah wawancara ke programnya. Ketika pengumuman itu kita melakukan persiapan yang lain kayak visa, yang belum punya paspor buat paspor dulu, buat insurance dan lain sebagainya, yang itu lumayan untuk ngurusnya tuh lumayan gitu. Kemudian ketika sudah selesai kita mulai programnya atau mobility-nya, dan final output-nya adalah ketika nanti kita sudah selesai program dan mendapatkan kredit atau dapat nilai dari host university. Itu ringkasan dari program yang saya ikutin saat ini. Nah ini bentuk dari emailnya yang saya dapatkan dari ICO. Pertama ketika saya mengoleksi dokumen, kemudian wawancara akan dapat pengumuman seperti ini, congratulations bla 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 bla, intinya adalah lulus. Nah biasanya yang dinominasikan adalah 2 orang kalau untuk program ini, setiap tahun tuh 2, kalau nggak 1. Namun entah kenapa sejarahnya tahun ini tuh yang berangkat 6. Jadi awalnya tuh 2 yang dinominasikan oleh IPB, kemudian datanya dikirim oleh Erasmus. Seketika 1 bulan seketika 2 orang ini dikirim datanya dan diumumkan lolos, itu dari pihak Erasmus di Warsaw itu memberikan kuota tambahan 4 orang untuk IPB. Saya kurang ngerti untuk sejarahnya ini kenapa. Mungkin karena track recordnya IPB baik ya untuk di program ini, makanya dengan mudahnya gitu Erasmus memberikan kuota lain yang mungkin itu kuotanya sebenarnya untuk negara lain, tapi negara lain tidak mengikuti atau tidak lolos delegasinya, jadi diberikan ke IPB. Nah untuk tahun ini jadinya kita punya 6 delegasi, 6 representative student yang sedang belajar di Warsaw University. Nah ini bentuk pengumuman dari Erasmusnya, pengumuman berupa email gitu. Nanti kita disuruh ngisi data, formulir dan lain-lain, dan melakukan beberapa kegiatan yang untuk menindaklanjuti program ini. Gitu. Kemudian, nah ini 6 delegasi yang saya maksud. Saya sendiri dari ilmu pangan, ini juga dari ilmu pangan, Rahma. Ini Winda dari THP, Teknologi Hasil Perikanan, Syifa dari Gizi, Nugraha dari Kehutanan, dan Solah dari Arsitektur. Awalnya yang lolos adalah saya dan Syifa, tapi alhamdulillah jadinya tahun ini rameh, ada 4 orang kuota tambahan. Nah ini saya mau cerita juga beberapa, ya sebentar aja lah ya, maksudnya singkat, cerita perjuangan untuk mendapatkan program ini gitu. Karena untuk mendapatkan salah satu international program di IPB itu lumayan. Jadi saya tuh mendaftar beberapa Pak Sony. Jadi di laptop saya itu saya buat folder, judulnya adalah Exchange IPB. Nah folder ini isinya adalah beberapa persyaratan yang saya kumpulkan. Jadi saya ngumpulnya dari awal nih, nggak mendadak gitu. Kayak misalnya gini,
Saya ngasih folder namanya Bismillah Unis, ini yang di Kroasia juga saya mengikuti, tapi waktu itu yang lolos kalau nggak salah cuma S1 ya. Kemudian ini kenapa ada dua Erasmus di Wolves, ini juga ada Wolves. Jadi sebenarnya sejarahnya adalah tahun lalu saya ngikutin seleksinya juga, cuman waktu itu nggak dikatakan late submission karena waktu itu saya salah ngirim email. Jadi ini dijadikan pelajaran banget gitu. Jadi ketika kita ingin mendaftar international program, benar-benar kita harus ngecek apa informasi yang disampaikan oleh ICO gitu. Waktu itu saya salah ngirim email. Saya ngirim emailnya itu ke Businto. Harusnya itu dikirimnya tuh ke ICO, baru disisikan ke Businto. Walaupun saya tidak telat, tapi waktu itu dikatakan late submission. Jadinya saya nggak bisa berangkat 2021 dan alhamdulillah dikasih kesempatan sama Allah untuk berangkat di 2022. Saya juga ikut program yang di Kyoto, GSES ini nggak lolos juga di final step wawancara dengan profesor di Kyoto-nya karena waktu itu memang nggak ada laboratorium yang bisa saya masukin karena kebanyakan ini dari life science kayak kehutanan, manajemen sumber daya, perairan dan lain-lain. Untuk ilmu pangan sendiri tidak ada lab-nya waktu itu. Tapi saya memaksakan untuk mendaftar dan sampai final step dan alhamdulillah nggak sampai lolos. Dan pada akhirnya program ini juga dilaksanakan secara online, jadi nggak ada yang berangkat ke Jepangnya langsung. Saya juga ikut step tuat yang tadi saya sampaikan. Ini sebelum saya ikut daftar yang ke Polandia, saya daftar ke step tuat dulu. Waktu itu ada 2 mahasiswa yang dinominasikan, S21, S31, dan dua-duanya nggak berangkat karena masih kendala di border Jepangnya masih tutup. Di Tohoku juga karena ada persyaratan yang tidak bisa saya penuhi. Kemudian yang ke Turki, ini penyelenggaranya bukan dari IPB ya, tapi dari luar IPB. Yang ini juga yang International Youth Leader USA yang alhamdulillah saya lolos juga. Kemudian ini yang Spring School yang pertama kali saya ikutin, yang ini acaranya hybrid di Hokkaido University. Kemudian ini yang di Malaysia. Jadi menurut saya well prepared is one of important and crucial key ketika kita ingin mengikuti international program. Karena ini bakal membantu banget kita. Jadi ketika kita ingin punya keinginan untuk mengikuti international program, kalau bisa prepare-nya lebih cepat. Jadi langkahnya lebih cepat daripada yang lain. Karena dokumen-dokumen itu yang nantinya akan menghambat kita, jalannya kita ketika kita mempersiapkannya itu di deadline. Kayak misalnya surat aktif dari IPB itu kan nggak bisa sehari jadi ya, itu nunggu 1 minggu. Transkrip juga. Jadi baiknya teman-teman misalnya punya keinginan untuk ikut program exchange yang banyak sekali di IPB ya, saya sarankan persiapkan lebih awal dan lebih matang gitu sih. Karena saya belajar dari ini semua. Nah yang harus dipersiapkan ya ini, kita harus mengupdate beritanya. Biasanya saya mengupdate-nya dari ICO. Bahkan Instagramnya ICO itu saya kasih notification on. Jadi ketika ada story ataupun apa, itu selalu masuk notifikasinya ke HP saya langsung. Kemudian kita juga harus mempersiapkan ini nih, motivation letters, papers, misalnya proposal yang memang merequire proposal dan CV. Karena untuk membuat ini semua ini nggak bisa. Kalau buat saya itu nggak bisa sehari 2 hari, ini butuh seenggaknya seminggu. Apalagi motivation letter ya. Kalau yang benar-benar original dari buatan kita itu seenggaknya minimal 5 hari lah. Jadi nggak bisa sehari 2 hari. Jadi benar-benar genuine kalau motivation letter itu tuh yang menggambarkan diri kita, motivasi kita, dan apapun yang ada dalam motivation gitu. Kemudian English proficiency, nah harus punya dari ketiganya. Kalau nggak IELTS, TOEFL, bisa ITP atau bisa IPT atau TOEIC. Kemudian research proposal, ini masuknya ke sini sih ke papers, ya. Kalau misalnya dibutuhkan, kalau misalnya enggak, ya berarti kita nggak usah mempersiapkan. Tapi ya itu, jadi kita lihat dulu programnya, apakah programnya itu butuh proposal atau tidak. Recommendation dari supervisor atau dari profesor kita di IPB ini penting banget karena ini yang jadi gerbang, salah satu gerbang. Kalau misalnya supervisor kita nggak ngizinin karena misalnya kita kayak masih kontrak penelitian atau apa, berarti kita nggak bisa berangkat karena salah satu syaratnya itu ada di recommendation letter. Nah ini previous achievement ini kayak
pencapaian-pencapaian kita tuh bakal jadi pertimbangan juga untuk si pewawancara yang nantinya akan memberikan nilai tambah gitu. Nah, ini aktif untuk mencari informasi-informasi terkait kampus, terkait programnya apa. Biasanya saya nyari informasinya itu melalui awardee tahun sebelumnya, dan ini sangat membantu banget. Bahkan nggak hanya awardee, tapi mahasiswa yang ada di kampus itu dan mahasiswa Indonesia yang bisa diajak komunikasi itu perlu banget gitu. Jadi kayak persiapan sebelum kita berangkat. Nah, ini yang saya maksud tadi, try to start in the beginning. Kalau bisa geraknya lebih cepat dan going extra miles rather than the others. Ini salah satu yang harus dipersiapkan, ya bisa dijadikan sebagai tips atau tricks gitu ya. Nah, ini juga yang harus dipertimbangkan nih, timing, waktunya kapan, apakah bentrok dengan penelitian atau tidak. Eligibility-nya juga dilihat, apakah itu untuk master student atau untuk bachelor atau untuk staff, karena beberapa program tuh beda-beda ya eligibility-nya. Ini ada kayak misalnya di sini nih untuk TOEFL untuk master student, ini juga ada yang untuk undergraduate. Jadi kita harus paham, nggak hanya asal submit aja gitu, jadi harus paham banget programnya itu untuk siapa dan bagaimana gitu. Conformity itu maksudnya adalah kesesuaian kita. Misalnya kayak di Tohoku tuh nggak ada program untuk ilmu pangan. Ya berarti kan nggak cocok dong, berarti ya nggak usah ikut gitu. Kalau saya seperti itu. Tapi ada juga mahasiswa yang walaupun di situ nggak ada program ilmu pangan, tetap ngambil mata kuliah yang itu di luar dari background studinya dia gitu. Tapi kalau buat saya lebih memilih program-program yang sesuai dengan diri saya gitu. Yaitu program itu terkait ilmu pangan, gizi, atau apapun itu yang berhubungan dengan pangan lah. Gitu. Jadi nggak jauh-jauh dari pangan. Nah, interview juga kita harus, kalau saya sih latihan ya, sebelum interview itu benar-benar saya punya tutor untuk speaking. Tutor saya itu dari kampung Inggris di Pare, karena dulu saya pernah belajar di sana, dan alhamdulillah kita masih komunikasi, dan beliau sangat helpful banget ketika saya ingin ikut program apapun yang itu ada interviewnya, saya belajar dulu gitu, dan ini sangat membantu sekali gitu. Kemudian syarat-syaratnya yang tadi saya sampaikan itu termasuk English proficiency, penting banget yang harus diperhatikan atau you should concern and consider. Nah, ini seperti yang tadi saya sampaikan ya Pak Sony ya. Jadi saya lebih banyak gambar nih supaya nggak ngantuk juga kan. Siap. Menarik tapi dengan gambar jadi pingin ke sana deh. Supaya saya juga lebih mudah menyampaikannya. Ini pertama kalinya saya melintas benua 2013. Waktu itu saya ikut program Laptop Exchange Program. Jadi kolaborasi antara Latrobe University dengan beberapa universitas di Indonesia termasuk dengan Undip. Ini pertama kalinya saya melintas benua, Pak. Dan ini 2013. Ini beberapa dokumen yang masih ada. Dulu masih jadul ya, 2013 tuh masih belum secanggih sekarang alat-alatnya. Jadi ini saya ngambil dari Facebook kebetulan, dan alhamdulillah masih ada. Waktu itu periodenya sama, 4-5 bulan juga di sana. Dan kebetulan waktu itu bertepatan ketika saya semester 5 atau 6 ya, 6. Dan waktu itu saya sebenarnya ngambil KKN, mata kuliah KKN dan PKL. Jadi memang harus ada yang dikorbankan ya Pak ya, ketika kita pengen ikut program internasional. Jadi KKN dan PKL saya itu mundur 1 tahun. Jadi diambil 1 tahun setelahnya gitu. Makanya ketika S1 saya lulusnya rada-rada telat, yaitu 4 tahun 9 bulan, karena saya mengikuti program ini. Dan program ini tuh bukan program yang pertama kali saya daftar terus langsung keterima ya. Jadi ada beberapa program-program yang saya daftar sebelumnya, kayak ke Korea, kayak ke Kanada, dan lain-lain. Karena memang banyak waktu itu ada tawaran-tawaran yang biasanya ditempel di rektorat. Waktu itu belum terlalu, Instagram tuh belum terlalu populer seperti sekarang. Jadi informasinya lebih ke websitenya kampus, kalau enggak biasanya ditempel di dinding rektorat Undip gitu. Alhamdulillah percobaan yang keberapa saya lolos gitu di Latrobe University. Ini beberapa foto yang masih ada. Nah, seperti yang saya sampaikan pada saat saya ekstensi Latrobe, saya juga mengikuti program AMUNS atau Asia Pacific Model Unification Conference yang tepatnya di Latrobe University. Jadi saya sekalian ikut program ini gitu. Jadi single fighter, bukan perwakilan dari Undip, tapi kayak apa ya? Walaupun saya dari Undip ya, karena ada delegasi dari Undip juga waktu itu yang hadir.
Ini tuh kayak simulasi sidang PBB kalau teman-teman tahu ya. Kita banyak diskusi, banyak kayak bagaimana kita membuat draft resolution dari permasalahan-permasalahan yang ada. Waktu itu saya masuk di European Commission, bahas masalah kekacau balauan ini di European Union. Waktu itu kan ada Bosnia dan Herzegovina yang mau masuk European Commission, tapi beberapa negara masih mempertimbangkan Bosnia dan Herzegovina ini. Kalau nggak salah seperti itu. Ini udah kurang lebih 9 tahun yang lalu ya. Dan kita juga bahas masalah krisis di Greece, di Yunani, yang waktu itu kan mungkin teman-teman pernah dengar ya, ada krisis ekonomi yang lumayan besar di Yunani yang akhirnya membuat negara ini tidak stabil. Nah, ini dibahas ketika saya ikut program ini. Gitu. Nah, selain program-program tadi, maksudnya selain program-program yang saya sampaikan di Australia tadi, saya juga diberikan kesempatan untuk bisa mengikuti university tour. Waktu itu karena Latrob itu tempatnya bukan di kota, itu di pinggiran ya, namanya Bundora, lebih dekat ke airport daripada ke kotanya, sekitar 1 jam kalau naik tren. Jadi panitia penyelenggara itu menyelenggarakan university tournya di University of Melbourne, yang mana letaknya memang di tengah kota Melbourne. Nah, ini merupakan first university tour yang pernah saya punya gitu ya, dan ini sangat berkesan sekali. Dan University of Melbourne tuh kalau secara ranking merupakan salah satu terbaik di Australia. Dan dulu ini menjadi salah satu kampus impian saya. Tapi alhamdulillah saya dapat kesempatan belajarnya di IPB gitu. Nah, ini kurang lebih dokumentasinya waktu di Melbourne. 2013 ini, bukan 2012 ya, saya salah nulis. Nah, ini di European Commission di Rome ya. Jadi waktu itu juga ada dari Indonesia nih, dari Unpad. Jadi gini, ketika walaupun kita dari Indonesia, kita tidak sebagai delegasi dari Indonesia. Seperti saya misalnya, saya dari Indonesia nih, dari Undip, tapi di ruangan ini saya itu waktu itu sebagai delegasi Itali. Jadi bagaimana memposisikan Itali di forum itu gitu. Jadi memang harus banyak belajar dan riset sebelumnya. Nah, ini acara yang ketiga berarti ya di Thailand pada tahun 2012. Berarti ini dulu. Iya, ini acara ini dulu. Ini bertempat di Thammasat University di Bangkok waktu itu. Jadi program ini diselenggarakan oleh UNESCO dan bekerja sama dengan beberapa lembaga lain termasuk EUBS Ethics. Nah, acaranya itu namanya ini Workshop and Youth Training International Seminar and Discussions. Ada Social and Environment Project-nya juga. Kita juga di sana presentasi tentang project yang nanti akan dilakukan ketika sampai di Indonesia. Kemudian juga kita ada program cross cultural event. Ini temanya Holistic View of Peace, Health, Development, and the Environment. Ini juga menarik acaranya, dan selain itu kita juga bisa berkunjung nih, delegasi Undip waktu bisa berkunjung di KBRI Bangkok dan bertemu dengan atas pendidikan. Ini acara sebelum saya lulus berarti. Itu mempresentasikan hasil penelitian di simposium ini di Hokkaido Indonesian Student Association Meeting. Dan ini setiap tahun ada, dan tahun ini juga kalau nggak salah ada, tapi acaranya hybrid ya kalau nggak salah. Kemudian ini ini jalan-jalannya. Jadi waktu itu karena dosen saya di Hokkaido, jadi sekalian. Karena acara yang tadi itu acaranya di Sapporo, dan dosen saya tempat kuliahnya itu di Hakodate ya. Jadi Hokkaido University itu ada beberapa kampus. Kampus besarnya itu di Sapporo, kampus pusat, dan satunya di Hakodate untuk program perikanan kalau nggak salah. Waktu itu saya sekalian berkunjung ke tempat dosen saya sekitar 8 jam dari Sapporo naik bus. Dan ini sangat berkesan juga gitu. Karena ini salju pertama salju pertama yang saya lihat, yang saya pegang gitu, yang saya rasakan 2014. Nah, ini 2013 sebelum yang acara ke Jepang yang tadi 2014. Ini juga acaranya sama, maksudnya penyelenggaranya sama dari UNESCO dan EUBS Ethics, cuman beda tema. Kalau tema yang di sini itu Looking by a Disaster, karena waktu itu kita ada kesamaan ya, Jepang dan Indonesia tuh rada-rada mirip gitu. Jadi kayak negara-negara yang sering mendapatkan
ini bencana gitu, kayak gempa bumi dan lain-lain. Nah, kita banyak diskusi di sini. Dan waktu itu saya juga bertemu dengan wakil rektor UGM yang sekarang menjadi kepala ini meteorologi, Ibu Rita Dwi Korita, yang dulunya juga pernah jadi rektor UGM. Dan beliau merupakan rektor UGM pertama perempuan pada di sejarahnya UGM ya. Nah, ini saya ada city tour-nya juga, diskusi, presentasi, kita juga boleh tanya jawab, banyak programnya juga, dan ya menarik. Nah, ini 2021. Jadi saya tuh bermimpi ingin banget ke Turki sejak 2017, bahkan sejak 2017 ya. Dan alhamdulillah Allah ngasih kesempatan saya mengunjungi Turki pada tahun 2021 yang pada saat itu susah banget tuh untuk travel. Ini benar-benar Masya Allah sekali sih bisa mengunjungi Turki. Jadi sebelum ada drama layangan putus ya Pak ya, saya sudah bermimpi sejak 2017. Jadi berarti 4 tahun nih. 4 tahun dimulai saya pengen banget ke Turki, 4 tahun kemudian Allah ngasih kesempatan saya untuk mengunjungi Turki dalam program Future Leader Exchange. Yang pertama, yang mana bertempatkan di Istanbul, di beberapa tempat juga sih sebenarnya. Tapi untuk presentasi waktu itu kan kita ada presentasi presentasi paper itu di Istanbul Arel University. Kita juga bertemu dengan beberapa mahasiswa internasional ini di Selam, kemudian juga ketemu dengan beberapa PPI Turki atau PPI Istanbul. Dan ini beberapa kegiatannya ya. Terlihat seperti jalan-jalan sebenarnya, tapi sebenarnya banyak foto-foto kegiatan-kegiatan yang formalnya gitu ya, pada saat presentasi, pada saat diskusi, pada saat tanya jawab, pada saat conference. Namun ini gambar-gambar yang bisa saya tampilkan. Nah, ini juga, dan ini sebenarnya pertama kalinya saya ke Eropa, karena menariknya Istanbul atau menariknya Turki itu ada bagian Istanbul yang itu dia masuk secara administratif ke Eropa dan dia juga ada yang masuk ke Asia. Nah, ini menarik sih. Jadi ini foto saya ketika di Bosporus ya. Bosporus itu selat yang memisahkan antara Istanbul, Eropa dan Asia. Jadi ini di Eropa nih yang saya foto, nyebrang sedikit aja itu udah Asia. Nah, ini menarik sekali nih. Dan ini foto-foto ini juga kita ada kunjungan ke Tuva. Tuva tuh kayak apa ya? Tuva tuh kayak di sini kayak lembaga kepemudaan lah. Ini pusatnya Tuva pusat karena ada beberapa Tuva di berbagai daerah di Turki, tapi ini yang pusatnya di Istanbul. Nah, saya juga waktu itu presentasi tentang paper yang sudah saya buat sebulan sebelumnya dan alhamdulillah diberikan kesempatan sebagai award best presenter gitu. Dan ini foto ketika Bosporus Tour. Ini salju keempat, karena pertama kan tadi di Hokkaido, dan beberapa laginya ada di negara-negara lain. Nah, ini insya Allah yang tadi saya sampaikan, Juli kalau nggak ada hambatan lagi, saya akan berangkat bersama 17 delegasi yang lain. 12 delegasi yang jadinya berangkat. Saya mewakili IPB ya, karena saya mendaftar dengan apa ya, karena ketika mendaftar ini itu pasti diwajibkan statusnya sebagai mahasiswa. Walaupun ada beberapa juga, bukan mahasiswa, maksudnya masih pelajar. Walaupun di sini kita lihat ada beberapa dari SMA ya. Insya Allah bulan Juli lah berangkat setelah saya selesai program di Polandia ini. Dan ini foto-foto saat di Jerman. Seperti yang saya sampaikan tadi bahwa status saya sebagai mahasiswa di Polandia itu visanya tuh visa National Day yang sifatnya sama seperti visa Schengen. Visa Schengen itu visa yang memperbolehkan kita untuk travel ke European Union countries, bahkan ke beberapa negara Eropa yang itu bukan European Union. Kayak contohnya kemarin saya ke Norwegia, itu kan Norway itu secara administratif dia tidak masuk sebagai European Union countries, dia Eropa saja. Tapi kita bisa masuk dengan kita punya visa Schengen, atau saya punya national visa D yang sifatnya seperti Schengen. Nah, menariknya apa ya? Menariknya buat saya ikut program internasional itu nggak hanya kita mengikuti academic activities, karena saya juga kebetulan saya suka banget travel.
Jadi sebisa mungkin ketika libur saya gunakan waktu untuk travel karena waktunya kan cuma 4 sampai 5 bulan di Eropa ya. Jadi kapan lagi gitu kesempatan untuk bisa travel kemana-mana gitu. Intinya adalah kita harus kalau saya sendiri saya memprioritaskan kuliah. Jadi ketika ada kuliah ya saya nggak bisa kemana-mana gitu. Kebetulan kuliah saya itu cuma hari Senin, Selasa, Rebo, dan Kamis. Jumat sampai Minggu itu libur. Bahkan Senin kadang kosong. Jadinya bisa ada waktu untuk saya travel juga. Banyak banget hikmah dari travel ya. Saya memperhatikan beberapa negara, kayak misalnya budayanya, bahasanya, transportasinya, orang-orangnya, makanannya. Banyak banget yang saya pelajari. Bahkan saya sebisa mungkin mengunjungi masjid di negara yang saya kunjungi. Ini di Jerman, waktu itu saya sholat Jumat, dan ini waktu itu sebelum puasa ya, sehari sebelum puasa. Saya sholat Jumat di Jerman, walaupun ini menariknya adalah walaupun si pemberi khutbah itu menggunakan bahasa Jerman, entah kenapa saya kan nggak ngerti ya bahasa Jerman itu maksudnya apa, tapi saya tetap mendengarkan karena khutbahnya itu sangat menarik sekali gitu. Gimana ya? Beda lah. Khutbah yang ini benar-benar khutbah terbaik yang pernah saya dengarkan, walaupun jujur saya nggak ngerti. Gitu. Karena si pemberi khutbah itu sangat menginfluence sekali gitu, sangat menginfluence jamaah sehingga jamaah itu fokus untuk mendengarkan. Biasanya kan kalau khutbah itu ngantuk ya, bawaannya ngantuk, tapi alhamdulillah nih benar-benar Jadi gesturnya aja Mas ya, yang diperhatikan gesturnya aja ya. iya benar. Jadi dari gesturnya aja gitu Pak, dan semangat menggebu-gebunya itu yang saya menarik, walaupun nggak ngerti ya Mas ya. Walaupun saya nggak Blooming, ngerti, blooming, blooming. ya itu. Nah selain itu saya juga mendapatkan beberapa kesempatan untuk seperti kayak saya bertemu dengan mahasiswa Indonesia yang saat sedang kuliah di Jerman. Nah saya kontaknya lewat PPI biasanya Pak, lewat Instagram PPI minta dibantu, misalnya kayak diajakin jalan lah sekitar Jerman gitu. Dan alhamdulillah beberapa PPI yang saya kontak itu sangat merespon. Jadi kayak mereka welcome banget gitu ketika ada orang Indonesia yang mau berkunjung ke misal ke Jerman, mereka benar-benar kayak yang ada nih seperti ini saya bertemu dengan Mas Faras. Mas Faras ini aslinya Depok dan sedang kuliah di Jerman S1. Mas Faras seharian, bahkan Mas Faras mengajak saya ke rumah makan Nusantara. Setelah 1 bulan lamanya tidak tidak apa ya tidak bertemu dengan nasi Padang. Jadi pada saat di Jerman, sebulan saya di Polandia, saya ke Jerman, saya bisa makan nasi Padang, bisa makan pempek, dan ini menarik Baik, sekali. baik. Mas Ida menarik juga ya. Jadi karena menariknya, kita sampai terhanyut dibawa ke antar benua, gitu ya. Baik, sebelum Mas Ida melanjutkan, kita break dulu. Tim Ajinomoto akan mengajak virtual tour kepada Mbak siapa tadi yang ditugaskan saya lupa. Mbak dari Ajinomoto, kami silakan ditutup dulu Mas Ida. Itunya apa slide show-nya ditutup. Share screen-nya ditutup dulu. Ya. Oh, siap Pak. Ya ditutup dulu nanti Mbak Mbak Rinjani ya. Iya, Monggo kami Pak. persilakan. Tolong Mas Ahyar jadikan co-host. Oke. Ya, boleh dimulai, Pak? Ya, boleh sekali. Oke, selamat pagi nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman dari IPB ya. Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Rinjani. Di sini saya dari Ajinomoto Visitor Center yang bertugas hari ini untuk memandu teman-teman sekalian berkeliling nih di pabriknya Ajinomoto dan juga gedung Ajinomoto Visitor Center ya. Jadi sebagai informasi nih, kita di Pabrik Karawang, kami di Pabrik Karawang punya fasilitas khusus untuk pengunjung namanya Ajinomoto Visitor Center. Jadi ini bisa dikunjungi ya secara offline dan terbuka untuk umum juga. Tapi karena sayangnya pandemi untuk saat ini masih tutup ya. Jadi sekarang masih virtual aja. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita langsung masuk aja ya. Nah,
Gedung ini diresmikan bulan Juli tahun 2019. Jadi baru berapa tahun tuh ya? Terus terkendala pandemi, jadi kita tutup sementara. Nah, di sini ada lobby ya. Biasanya di sini ada kalau peserta yang datang itu langsung berkumpul di sini ya, secara melihat denah dari Ajinomoto Visitor Center. Nah, di sini ada beberapa bagian, ada itu level theater yang dimana di sini biasanya para peserta itu mendengarkan presentasi terkait MSG safety ya. Nah, di sini biasanya mendengarkan terkait presentasi MSG safety dan juga terkait Ajinomoto itu sendiri. Nah, di sini ada exhibition area ya. Nah, biasanya nih kata para pengunjung ini disebutnya museum mini Ajinomoto ya, karena bentuknya seperti museum. Di sini terbagi menjadi 3 zona, ada zona 1, zona 2, dan zona 3. Nah, untuk zona 1 ini menceritakan tentang apa sih itu umami ya. Jadi umami itu merupakan kata dari bahasa Jepang yang artinya adalah gurih ya, atau menggambarkan rasa lezat. Nah, di sini kita akan menonton video terkait bagaimana sih penemuan bumbu umami pertama di dunia ya, yang akan disampaikan langsung oleh Profesor Kikunai Ikeda. Mari kita simak bersama-sama. Selamat datang di Ajinomoto Visitor Center. Senang bertemu dengan Anda. Nama saya adalah Kikunai Ikeda. Saya adalah seorang profesor di Universitas Imperial Tokyo pada tahun 1907. Hari ini saya akan berbicara kepada Anda mengenai umami. Tetapi sebelumnya saya ingin bertanya kepada Anda. Pernahkah Anda berpikir mengenai rasa? Manusia merasakan rasa ketika mereka makan. Rasa tersebut dibagi menjadi 5 rasa terpisah. Manis, asam, asin, pahit, dan umami. Ini yang disebut sebagai 5 rasa dasar. Dan sebenarnya saya adalah orang yang menemukan umami di laboratorium di sebelah sana. Maaf, apakah Anda sebelumnya pernah dengar mengenai umami? Dibandingkan dengan 4 rasa lainnya, umami atau rasa gurih sedikit sulit dijelaskan. Tapi izinkan saya untuk menjelaskannya kepada Anda. Saya pertama kali memperhatikan umami saat makan hidangan sederhana di Jepang, yaitu tahu rebus. Hidangan ini tidak mengandung garam ataupun gula. Tetapi mengapa rasanya begitu enak? Rahasianya terdapat pada rumput laut ini. Bahkan ketika Anda memasak rumput laut hanya dengan air, oh, rasanya enak. Rasanya luar biasa enak. Saya ingin mencari tahu apa yang ada di balik rasa ini. Maka dibekali dengan sebuah rasa ingin tahu yang saya miliki, saya mencurahkan hidup dan jiwa saya meneliti umami. Dan pada akhirnya saya berhasil mengekstrak asam glutamat, rahasia dari rasa umami itu. Asam glutamat yang merupakan komponen utama dari umami tidak hanya terdapat di dalam rumput laut, tetapi juga terkandung di dalam berbagai makanan. Anda dapat menemukannya dalam jumlah banyak di dalam rumput laut, dalam tomat dan keju,
dan bahkan dalam air susu ibu. Atau di Indonesia, dalam tempe dan terasi. Pada dasarnya, ketika bayi lahir, hal pertama yang mereka rasakan adalah umami. Bayi akan menggeliat ketika mereka merasakan sesuatu yang pahit atau asam. Tetapi, ketika mereka merasakan umami, wajah mereka akan menjadi tenang. Pertemuan pertama kita dengan umami melalui air susu ibu adalah bagian dari aliran alami kehidupan. Sejujurnya, saya pergi belajar ke... Oke, demikian video dari penemuan umami yang disampaikan oleh Profesor Kikunai Ikeda. Nah, oke, kita akan langsung ke area berikutnya. Nah, di sini ada sejarah umami ya. Jadi tadi sejarah umami dari pertama kali ditemukan. Jadi Profesor Kikunai Ikeda ini menemukan bumbu umami adalah tujuannya adalah untuk meningkatkan status gizi masyarakat Jepang pada waktu itu ya. Karena beliau melihat waktu di Jerman itu kok orang-orangnya tinggi-tinggi ya. Karena ternyata gizinya terpenuhi dan tercukupi ya. Makanya dibuatlah bumbu umami yang umami ini awalnya dari asam glutamat ya, komposisi utamanya dari asam glutamat. Nah, di sini sejarah umami dari sejak pertama kali ditemukan ya pada tahun 1907, lalu berkembang nih ke seluruh dunia dan sampai di Indonesia pada tahun 1969. Dan didirikanlah pabrik Ajinomoto, pabrik di Mojokerto ya, yang Ajinomoto pertama di Indonesia tahun 70, lalu setelah itu mengembangkan berbagai macam produk lainnya seperti Masako pada tahun 1989, lalu Sajiko tahun 99, Saori tahun 2005, Mayumi 2012, dan lain sebagainya ya, sampai sekarang. Nah, oh iya, nah kita juga tidak hanya memproduksi bumbu masak saja, tetapi kita juga memproduksi frozen bakery ya atau roti ya. Nah, kita punya PT Ajinomoto Bakery Indonesia yang didirikan tahun 2015. Dan PT Ajinomoto Bakery Indonesia atau ABI ini berlokasi di Karawang Timur ya. Sedangkan kalau untuk produksi bumbu itu ada 2 di pabrik Mojokerto dan di pabrik Karawang di Karawang Barat ya, di mana visitor center ini berdiri gitu. Nah, di sebelah sini ada umami di seluruh dunia ya. Jadi sebenarnya dari sejak zaman dahulu masyarakat itu sudah mengenal rasa umami, tetapi tidak bisa mendeskripsikan sebenarnya itu tuh rasa apa gitu ya. Nah, seperti di Italia ini menggunakan keju ya. Jadi kita bisa menggunakan bumbu umami dari keju ya. Karena ini keju juga bisa menghasilkan rasa gurih ya terhadap masakan. Nah, kalau di Indonesia pasti gak asing nih sama terasi ya. Tadi sudah dijelaskan juga ya, ada tempe, ada terasi ya oleh Profesor Ikeda. Jadi kalau di Indonesia, kenapa kalau ibu-ibu di rumah itu bikin sambal ditambah dengan terasi itu rasanya menjadi lebih lezat karena terasi mengandung asam glutamat yang cukup tinggi, makanya rasanya menjadi lebih gurih gitu. Kita ke sebelah sini, di sini ada trivia atau rahasia umami. Saya akan putarkan salah satunya. Di sini ada umami dan air susu ibu ya, tadi sudah dijelaskan sedikit. Jadi, sejak kita bayi, kita sudah mengenal rasa umami dari air susu ibu yang kita konsumsi. Air susu ibu ini mengandung asam glutamat yang cukup tinggi, yaitu sebanyak 44,17% dari total protein yang terkandung di dalamnya. Dan asam glutamat yang terkandung di dalam ASI ini sama persis dengan asam glutamat yang terkandung di dalam MSG itu sendiri. Jadi jangan khawatir lagi ya teman-teman ya. Sebenarnya umami asam glutamat yang ada di dalam MSG itu sama dengan asam glutamat yang ada di dalam air susu ibu gitu. Kita langsung ke zona 2. Nah, di zona 2 ini terdapat meja bundar ya atau projection mapping. Jadi ini menceritakan alur produksi dari MSG ya. Dari awal hingga akhir. Kenapa bentuknya bulat seperti ini? Karena kami menerapkan biocycle ya. Jadi dari tebu kembali ke tebu ya. Kami menggunakan tetes tebu sebagai bahan baku utamanya atau biasa disebut molasses ya. Nah,
kita ke sebelah sini. Di sini ada berbagai jenis produk ukuran ya dari Ajinomoto itu sendiri. Nah, saya akan sedikit menjelaskan apa itu proses biocycle ya atau siklus bio. Jadi siklus bio itu adalah pemanfaatan kembali zat sisa produksi menjadi berbagai macam produk yang bermanfaat ya. Jadi bisa kita limbah itu diolah lagi menjadi pupuk ya. Ada pupuk cair amina, pupuk ajivol, bahkan menjadi bahan tambahan pakan ternak ya. Jadi tidak ada yang terbuang sia-sia seperti itu. Nah, PT Ajinomoto Indonesia terus berinovasi nih, sekaligus berkomitmen untuk mendukung pemerintah mengurangi penggunaan plastik. Salah satunya kami mengurangi material plastik sebanyak 30% di kemasan MSG yang baru ya. Sebentar. Nah, ini kami memiliki MSG Ajinomoto New Packaging ya. Jadi ini MSG pertama dengan kemasan berbahan kertas dan alhamdulillah baru kemarin ya pada Hari Bumi tanggal 22 April 2022 kami mendapat rekor muri sebagai bumbu MSG pertama di Indonesia dengan kemasan yang ramah lingkungan. Dan selain itu, selain di MSG Ajinomoto, kami juga mengurangi penggunaan plastik sebanyak 8,4% di kemasan Masako yang 9 gram dan juga mengurangi 9,5% material plastik di kemasan Sajiku ya. Jadi kami juga menerapkan peduli lingkungan ya untuk sebagai Ajinomoto Share Value atau ASV-nya. Oke, kembali lagi ke virtual tour-nya. Kita akan lanjut ke zona 3, sorry. Nah, zona 3 ini terkait dengan produk ya. Jadi, produk-produk Ajinomoto tidak hanya ada di Jepang ataupun di Indonesia saja, tapi sudah menyebar ke lebih dari 100 negara di seluruh dunia. Nah, di sini banyak sekali ya, ada ASEAN tentu saja, lalu juga ada di Eropa ataupun di Afrika ya. Jadi banyak sekali, Amerika juga. Mungkin ketika tadi berkeliling ke benua-benua lain ya, pasti menemukan nih produk-produk kita nih ya. Ada misalnya Ajinomoto itu sudah pasti ada ya. Dan kalau misalnya nih tadi ke negara apa nih? Di Eropa ada ya, di Turki juga kita ada ya. Dan tidak hanya bumbu masak, tetapi ada juga kulit gyoza dan lain sebagainya. Jadi tidak hanya MSG saja ya, dan menyesuaikan dengan selera dari masyarakat lokal itu sendiri. Oke, kita ke sebelah sini. Di sini ada terkait kebijakan halal ya. Tentunya sebagai seorang muslim kita harus memastikan segala yang kita konsumsi itu aman dan halal ya tentu saja. Nah, PT Ajinomoto Indonesia sudah menerapkan sistem jaminan halal di mana dari awal mulai dari bahan baku, proses produksi, dari sistem semua itu sudah terjamin halal ya, dan ini sudah bersertifikasi A ya, jadi jangan khawatir lagi. Semua produk yang diproduksi oleh Ajinomoto Indonesia itu sudah halal ya. Nah, kita ke sebelah sini. Nah, di sini ada berbagai macam produk ya. Ada Masako, ini adalah bumbu kaldu masak ya. Ada varian kaldu sapi dan kaldu ayam. Lalu ini ada Sajiku. Sajiku ada Sajiku tepung bumbu dan Sajiku bumbu praktis. Lalu ada saori, saus oriental ya. Lalu ada mayumi mayones, mie yam-yam. Mie yam-yam ini adalah mie instan ya. Mungkin pernah lihat di supermarket mungkin ya. Mie yam-yam ini impor Thailand tetapi sudah terjamin halal ya. Jadi jangan khawatir untuk mengonsumsi mie instan ini ya, meskipun impor tapi sudah halal. Lalu juga ada untuk kebutuhan Horeca atau hotel, restoran, dan catering. Ini kemasannya besar ya. Ada 1 liter dan ada juga 1 kilo. Oke. Kita ke sebelah sini, di sini ada kebijakan gizi. Kami sebagai perusahaan yang bergerak di bidang pangan, tentunya concern ya terhadap gizi di masyarakat ya. Dan kami juga memiliki berbagai macam program. Salah satunya yang terbaru kami menjadi sponsor utama di SEA Games Vietnam ya tahun ini. Nah, ini ada 100 resep bergizi. Di sini ada berbagai macam resep dari mulai menu bijak garam, menu atlet, dan lain sebagainya. Jadi teman-teman bisa akses berbagai macam resep ini di websitenya Dapur Umami. Oke.
Oke, kita lanjut ke factory tour-nya. Selesai sudah ya kita di Ajinomoto Visitor Center. Sekarang kita akan mengunjungi salah satu pabrik, yaitu pabrik Sajiko. Ini sudah 360 derajat ya, jadi bisa digeser-geser sendiri nih bagi teman-teman yang nanti penasaran dan ingin melihat lagi ya. Demikian proses produksi sajiku. Tadi salah satunya adalah sajiku nasi goreng ayam ya. Oke, sekarang kita akan melihat visitor koridor dari sajiku. Jadi di pabrik Karawang ini kami memiliki fasilitas khusus untuk pengunjung, yaitu bernama visitor koridor atau koridor pengunjung, yang dimana ini tuh terhubung langsung dengan gedung produksi. Jadi pengunjung yang datang itu bisa lihat langsung proses pembuatan dari produknya. Nah, di sini ada sejarah sajiku tepung bumbu ya. Jadi sajiku terbagi dua ya, ada tepung bumbu dan bumbu praktis. Nah, untuk sajiku tepung bumbu itu diluncurkan tahun 99 ya, 1999, dan hingga sekarang punya banyak sekali varian ya. Ada sajiku tepung bumbu yang original, lalu juga ada bakwan crispy, dan untuk gorengan manis ini ada nih sajiku tepung manis. Mungkin teman-teman mau bikin takjil gitu ya, pakai pisang goreng, bisa pakai sajiku tepung manis ya. Nah, ini ada sajiku bumbu praktis, diluncurkan tahun 99 juga sama, dan sekarang banyak sekali variannya. Ada sajiku nasi goreng ayam, sajiku nasi goreng pedas, nasi goreng kecap, dan untuk gorengannya ada ikan goreng dan ayam goreng ya, jadi banyak sekali. Nah, di sebelah sini ada replika dari aplikasi menu yang dari produk sajiku ya. Nah, tidak terpatok dari gambar yang ada di kemasan ya teman-teman. Jadi bisa diaplikasikan ke menu lainnya yang sejenis ya. Misalnya nih sajiku ayam goreng bisa digunakan untuk singkong goreng ya. Jadi kan siapa tahu rasa singkong gorengnya jadi rasanya lebih kayak ayam ya. Gitu. Nah, di sini ada spot foto ya, biasanya para pengunjung yang datang ke sini ini bisa foto-foto di sini juga.
Nah, di sini ada koridor. Jadi sebelah kanan ini adalah terkait trivia atau informasi terkait komposisi yang bahan-bahan yang digunakan untuk sajiku, dan untuk sebelah kiri ini ada keunggulan dari sajiku ataupun terkait proses produksinya. Dan di ujung lorong ini adalah gedung produksi. Jadi bisa langsung lihat nih ketika sajiku di packing, sajiku dibungkus ya, itu bisa sambil lihat juga. Oke. Oh iya, tadi berhubung kita topiknya sedang sekolah ke luar negeri nih ya. Sebenarnya Ajinomoto juga punya Ajinomoto Scholarship. Ini mengirim 1 orang ke Jepang untuk S2 ya. Siapa tahu nih teman-teman yang masih S1 bisa ancang-ancang nih untuk ikutan Ajinomoto Scholarship tahun depan misalnya, atau tahun-tahun berikutnya, karena kita setiap tahun ada ya. Jadi Syaratnya bisa apa, Mbak? dicek. Kenapa? Syaratnya apa, Mbak? Syaratnya Apa? bisa dicek di websitenya Ajinomoto ya, ada di Ajinomoto Indonesia ya. Oke. Mungkin waktu saya sudah cukup. Ya. Boleh nih kalau Baik. teman-teman mau bertanya bisa di chat box ya, dan sudah ada Mbak Melani yang mengirimkan pesan ya. Oke, sekian dan terima kasih dari saya. Saya mohon izin pamit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Rinjani atas virtual tour-nya, dan mudah-mudahan ini menjadi kerjasama ya ke depan antara kampus IPB dengan Ajinomoto. Tentu dengan MBKM, saya kira peluang cukup besar ya untuk magang, kemudian studi independen ya. Ini saya kira Ajinomoto siap ya untuk menjadi partner di dalam mensukseskan kampus Merdeka Belajar ya. Baik teman-teman semua, kita lanjut lagi nih ke Bang Wildan ya. Beliau sudah mau sahur kayaknya di sana ya. Silakan lanjut Bang Wildan. Oh iya, tinggal beberapa slide lagi sih Pak. Ya. Sangat menarik sekali ya tadi virtual tour-nya. Karena kebetulan saya juga penelitian tentang umami Pak. Oh. Wah, keren. Bisa disupport nih Mas Wildan, bisa disupport nih oleh eksplorasi umami dari terasi dari berbagai provinsi di Indonesia. Sip. Ya, lanjut Mas Wildan. Oke, saya lanjut. Tinggal beberapa slide lagi sih Pak ini Pak. Apakah sudah terlihat Pak? Belum ya? Lagi proses. Mungkin masih di jalan ininya sinyalnya. Oh iya. Di sana musim apa ya di Polandia sekarang Mas Wildan? Sekarang musim spring Pak, sudah masuk spring, tapi spring feels like winter sih sebenarnya. Jadi kalau di kota-kota lain kayak di Berlin, di Paris, bahkan di Oslo yang Skandinavia itu udah menghangat, entah kenapa Polandia khususnya Warsaw itu masih dingin Pak. Gitu. Karena mungkin angin sih ya Pak, letaknya kan. COVID di sana gimana COVID-nya? Alhamdulillah di sini sudah tidak pakai masker kecuali di rumah sakit, di public transport juga kita sudah bebas masker di mana-mana. Di kelas juga alhamdulillah sekarang kelasnya sudah offline dan sudah bebas masker alhamdulillah. Oke. Berapa jam itu puasanya di sana? Kalau di Polandia puasanya itu buka puasanya itu jam 8 malam. Sahur? Sahurnya imsaknya jam 4 kurang lah Pak. Jadi lebih lama sekitar 2 jam dari Indonesia. Berarti ini sambil itikaf ya. Ya lanjut monggo Mas Wildan. Oke. Tinggal foto-foto aja sih. Ya ini di Jerman ya. Pengalaman saya di Jerman kemarin bulan lalu. Awal puasa saya di Jerman alhamdulillah. Puasa pertama di Jerman bahkan. Jadi saya ini untungnya jadi kayak benefit dari mengikuti program internasional adalah salah satunya adalah free travel. Jadi bagaimana kita manage beasiswa kita ya. Ada mahasiswa yang sifatnya kayak pengennya nabung nih supaya pulang ke Indonesia dapat banyak uang gitu untuk beli sesuatu apa gitu ya. Kalau saya lebih suka travel sih Pak, karena travel tuh banyak banget ngasih saya insight baru gitu ya. Kayak contohnya di sini, saya akhirnya tahu bagaimana Holocaust monumen ya yang monumen yang bisa dijadikan kayak pengingat bahwa dulu kaum Yahudi dibantai di Jerman. Nah ini
saya bisa datang ke sini gitu, alhamdulillah bisa benar-benar menyaksikan langsung. Walaupun sebenarnya sederhananya kayak batu-batu aja yang dibuat kotak-kotak gitu, tapi ini ramai sekali aslinya. Kemudian saya juga bisa mengunjungi beberapa tempat di Berlin. Kebetulan di Berlin tuh ada satu tempat namanya Museum Island. Jadi ada banyak banget museum-museum di situ. Jadi itu semua isinya museum. Dan sayang sekali waktu itu saya baru tahu bahwa untuk masuk museum harus bookingnya secara online. Jadi nggak sampai masuk gitu Pak. Cuman keliling aja di sekitar museumnya. Dan itu menjadi salah satu heritage kalau di Berlin sendiri. Nah ini juga pengalaman saya sholat Jumat, pengalaman saya dengan beberapa traveler dari luar beberapa negara, ketemu travelmate di tempat di hostel, kemudian juga ketemu dengan beberapa mahasiswa Indonesia yang baik sekali mengajak saya keliling kota Berlin. Ini saat di Ceko, sebenarnya ke Ceko dulu baru ke Berlin. Kita tahu bahwa Ceko tuh cantik banget ya kotanya, dan salah satu destinasi di Eropa yang wajib dikunjungi sih Ceko, karena di sana banyak banget old building, kemudian tempat-tempat yang instagramable gitu ya. Namun sebenarnya nggak hanya dari situnya, banyak pelajaran-pelajaran lain yang diambil gitu. Jadi kayak sejarahnya seperti ini, kayak katedral di Praha Katedral ini, atau Praha Castle merupakan castle terbesar di Eropa. Saya masuk juga di katedralnya dan baca beberapa sejarahnya. Juga ini di Charles Bridge, yang kalau teman-teman tahu ini salah satu spot lokasi syutingnya Spider-Man Away From Home kalau nggak salah ya di sini. Kemudian saya juga mengunjungi kampus ini Pak, IPB-nya Ceko. Ada namanya kalau nggak salah Ceko University of Life Science, dan ketemu juga alumni IPB. Nah ini asiknya juga gini, jadi ketika kita travel ke beberapa negara kita bisa mengontak lah beberapa alumni yang ada di sana gitu, atau nggak harus alumni IPB, namun mahasiswa Indonesia yang sedang kuliah di sana. Kebetulan waktu itu ada alumni IPB tahun berapa saya lupa. Beliau sedang studi S3 di Ceko gitu. Dan setelah di Ceko ini di Paris sekitar 2 minggu yang lalu, saya bersama rekan saya berdua, Nugraha, delegasi IPB juga yang sedang studi di Warsaw. Nah, saya baru tahu bahwa Paris itu tidak seindah seperti yang kita bayangkan, seperti yang kita lihat di Instagram ya. Memang indah ketika kita melihat Menara Eiffel, tapi ada juga beberapa tempat-tempat yang kita tidak akan menemui di sosial media. Kayak sebenarnya di Paris ini juga kotor ya, maksudnya banyak sampah di mana-mana gitu. Bahkan di depan Menara Eiffel sendiri tuh saya punya fotonya, cuma di HP satunya lagi. Itu bener-bener yang tempat sampahnya tuh blueberry. Blueberry itu apa ya? Saking penuhnya jadi kayak jatuh ke bawah-bawah dan itu nggak ada yang peduli gitu. Jadi saya ngambil juga beberapa hikmah dari perjalanan ke Paris, termasuk berpusing-pusing ketika transportasi. Dan Paris tuh transportasinya lumayan rada-rada ribet, rada-rada susah dipahami, tapi bisa dipahami ketika sudah 1 hari travel seenggaknya. Dan juga mengunjungi beberapa tempat selain Eiffel ya, ini juga kayak monumen, ini Museum Louvre yang kita tahu bahwa ini juga menjadi salah satu ikonnya Paris, dan ada ada lukisan Mona Lisa. Nah kebetulan waktu itu hari Selasa, dan hari Selasa itu libur. Sekali lagi saya kurang beruntung mengunjungi Paris, padahal pengen banget masuk ke museum ini karena affordable, harganya cuma 17 euro ya. Tapi saya sangat disayangkan sekali, hari Selasa, hari Rabu saya sudah ke Warsaw, jadi nggak ada waktu untuk datang lagi pada saat itu. Mungkin the next trip ke Paris insya Allah akan masuk ke museum, karena saya penasaran dengan isi museum Louvre Museum ini, dan merupakan salah satu museum terbesar di Prancis ya. Dan ini juga salah satu ikonnya Paris. Ini lorong ketika kita mau masuk ke Louvre Museum dan beberapa bangunan-bangunan yang saya foto, saya ambil gitu dengan kamera handphone. Dan sempat juga mengunjungi Disneyland. Nah ini perjuangan sekali karena jauh ya, sekitar 40 kilo dari kota Parisnya. Karena sekali lagi transportasi di Paris itu lumayan ruwet, lumayan ribet, jadi kita terkendala di beberapa transportasi. Gitu. Tapi sampai juga gitu, alhamdulillah. Nah ini uniknya ketika kita bilang Paris itu kota seni, memang benar ya. Kota seninya dapat gitu. Jadi
di ini dilihat bisa dari kayak lorong-lorong MRT, metro dan lain-lain. Mereka tuh bener-bener seninya dapat banget gitu. Banyak lukisan-lukisan seperti ini. Saya nggak motoi secara full, itu banyak lukisan-lukisan tangan. Bahkan ketika saya mendatangi salah satu metro waktu itu, saya sudah menyaksikan kayak seniman tuh lagi painting gitu di dinding di metronya. Gitu. Nah ini juga di beberapa jalan di sekitar Menara Eiffel ya, ada juga kayak kita bisa dilukis gitu, ada jasa lukisan wajah kita gitu. Nah ini bisa dilihat. Nah kenapa saya menampilkan ini, saya mau ngasih tahu aja kalau transport di Paris tuh bener-bener yang kita bener-bener effort untuk memahaminya. Ini juga bingung, pokoknya di antara negara-negara lain Paris memang rada-rada ribet untuk transportasinya. Kemudian juga waktu itu saya dan rekan saya bisa mengunjungi stadion, walaupun nggak sampai masuk ya, bisa mengunjungi stadion. Salah satu mungkin yang bola itu Paris Saint-Germain. Itu klub bola di Paris terbesar kalau nggak salah. Saya Mas Wildan, sambil nih ya, bagaimana sih puasa di luar negeri gitu ya? Seperti apa nih sambil puasa gitu jalan-jalan tuh bagaimana? Mereka itu seperti apa? Silakan. Oh oke. Ya ini Pak challenge-nya, salah satu hikmah dari perjalanan ketika bulan puasa adalah kita benar-benar belajar bagaimana menahan diri ya, termasuk puasa gitu. Dan bagaimana kita menyelesaikan puasa kita, karena yang pertama lebih panjang, lebih lama waktunya. Apalagi di Paris ini maghrib itu jam 9, benar-benar 20.51 waktu itu. Jam 9 dengan waktu sahur yang sama seperti di Poland. Jadi kurang lebih 15 jam gitu. Ya jadi gimana ya Pak ya? Ya bagaimana kitanya gitu Pak, kalau kita pengen meneruskan puasa, ya bisa gitu. Kalau ada keinginan ya insya Allah bisa sampai selesai. Tapi sesekali ketika kita... Kalau tentang silaturahmi dengan muslim di sana seperti apa? Oh iya, kebetulan Paris kan Prancis itu kan salah satu negara Eropa yang lumayan besar populasi muslimnya. Saya mengunjungi satu masjid di Paris yang itu orangnya sangat welcome sekali. Jadi ketika saya masuk itu bertepatan waktunya 1 jam sebelum buka puasa. Jadi kayak bener-bener ayo masuk gitu dengan bahasa Prancis yang saya nggak ngerti, tapi saya bisa menangkap nih maksudnya apa. Jadi kayak mempersilahkan nanti kalau buka puasa di sini, naruh sepatunya di sini, tasnya di sini, bener-bener kita dianggap banget walaupun kita sebagai visitor, dan mereka nggak peduli kita dari mana, yang jelas mereka tahu kedatangan kita ke masjid mau sholat asar dan mau buka puasa di situ. Di situ itu sih Pak, itu bentuk toleransi dari, kalau misalnya dari yang lain kayak maksudnya kayak yang bukan Islam ya, kayak di hostel mereka kan nggak terlalu paham juga kayak Ramadan seperti apa, apakah kita puasa atau tidak, dan nggak nanya juga sih Pak, nggak nanya. Jadi gitu sih Pak. Artinya toleransi mereka seperti apa ya? Apakah mereka semakin kuat karena minoritas atau gimana? Gimana Pak? Maaf. Apakah ketika minoritas, kan mereka di sana minoritas ya? Itu kekeluargaannya apakah makin kuat gitu? Oh iya, kalau saya bisa ngambil dari di Polandia sendiri ya Pak. Saya mengunjungi beberapa masjid atau tempat ibadah untuk umat Islam ya Pak ya. Ada yang masjid, ada yang cuma tempat untuk sholat aja. Okay. Itu banyak sekali, kebanyakan ini sih Pak migran, maksudnya bukan penduduk asli Poland, tapi kayak orang-orang dari Timur Tengah yang memang bekerja di Poland, atau itu terlihat sekali gitu ketika kayak sholat, mereka tuh kayak bener-bener nganggep gitu Pak. Kalau yang saya paham karakter orang di bule itu kan cuek ya. Tapi ketika kita menemukan saudara muslim di sini, kayak misalnya kayak lagi sholat atau lagi terawih atau lagi iktikaf bareng, itu benar-benar mereka tuh kayak yang ngajak ngobrol gitu Pak. Ya bisa dikatakan ada ikatan gitu, ada ikatan kalau kita tuh sesama muslim, saudara gitu sih. Kayak mereka menyiapkan buka puasa bareng, sahur bareng, itu sih Pak yang saya rasakan. Alhamdulillahnya termasuk teman-teman yang ada di Indonesia gitu, teman-teman Indonesia yang ada di sini gitu. Di sana ya, baik. Ya. Baik, sebelum berlanjut, ini mungkin ini dulu Mas tanya jawab sebentar ya. Monggo kepada teman-teman
Yang ingin bertanya langsung ke Mas Wildan, saya persilahkan raise hand. Boleh. Mas Imam Taufik, silakan Mas Imam. Oke, terima kasih banyak Bapak untuk kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin langsung saja Kak Wildan buat pertanyaannya sendiri. Itu karena tadi Kak Wildan sempat sharing juga ya tentang perjalanan waktu milih gitu ya. Milih scholarship yang mau diikutin di ICO dan lain-lainnya gitu ya. Yang mana itu disesuaikan juga gitu kan sama apa ya field of concern dari Kak Wildan sendiri gitu ya ketika sekarang gitu ya kuliah di ilmu dan teknologi pangan gitu ya. Nah, yang pengen aku coba tanyain di sini itu terkait dengan signifikansi gitu terhadap perkembangan apa ya di bidang yang Kak Wildan ikutin sekarang ini gitu ya. Mungkin di pangan itu sendiri gitu ya dari apa ya program-program yang Kak Wildan ikutin gitu ya. Misalnya yang sekarang ini gitu atau mungkin yang sebelum-sebelumnya gitu ya, yang exchange yang sebelum-sebelumnya gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, itu terkait dengan tadi kan Kak Wildan juga ya, salah satu yang apa ya, trik yang bagus banget dan menurut Kak Wildan itu bagus apa ya, potensial banget gitu kalau misalkan kita gitu ya, buat kita lakuin itu adalah kita langsung komunikasi dengan awardee yang udah pernah ikutin beasiswanya gitu ya, atau mahasiswa yang apa ya yang berkuliah di universitas di luar negeri yang tadi Kak Wildan sebutin gitu ya. Nah, terkait dengan itu sendiri, Kak Wildan sendiri gitu bagaimana cara Kak Wildan gitu ngekomunikasiin kepada pihak-pihak yang tadi Kak Wildan sebutin gitu ya. Sampai Kak Wildan tuh bisa dapetin informasi yang banyak gitu ya dari mereka. Mungkin itu aja sih Kak, dua pertanyaan dari saya. Terima kasih. Mas Imam, sebelum dijawab Mas Wildan, Mas Imam punya medsos nggak? Iya, punya, Pak. Nah, mainkan medsosnya, gitu. Ya, mungkin lebih ke ini, Pak, ke apa ya? Seringkali saya juga ada kepikiran gitu, Pak, buat ngehubungin kayak misalkan, ya mungkin Kak Wildan juga sempat aku lihat gitu ya di Instagramnya ISO dan sempat menghubungin, dan tapi kayak ada banyak pantangan-pantangan buat saya sendiri gitu ya, buat menghubungin. Mungkin itu sih, Pak, yang jadi permasalahannya. Ya, silakan Mas Wildan. Baik, terima kasih Pak untuk kesempatannya. Terima kasih Mas Imam untuk pertanyaannya. Tadi ada 2 pertanyaan ya. Mungkin mohon nanti pertanyaan yang pertama minta diulang. Tadi soalnya saya hektik lagi nyolokin ini charger. Tapi saya akan mencoba menjawab pertanyaan nomor 2 yang komunikasi dengan awardee sebelumnya. Penting banget karena ini bakal jadi kunci yang memberikan kita informasi ketika saat wawancara. Gitu. Bahkan satu pertanyaan dari interviewer itu bahwa pertanyaannya kayak gini, kamu sudah komunikasi dengan siapa aja dengan orang-orang Erasmus gitu. Nah itu kita bisa jawab tuh di situ. Selain itu pertanyaan-pertanyaan dari interviewer dalam hal ini dari ICO itu datangnya informasinya adalah dari awardee sebelumnya gitu. Kita tahu banyak tentang kampus, kita tahu banyak tentang mata kuliah yang nanti akan diambil, tentang learning agreement, tentang bagaimana situasi atau vibe pembelajaran di kampus tujuan. Itu datangnya dari awardee gitu. Bahkan saya itu nggak hanya kontak awardee pada tahun lalu, bahkan tahun-tahun sebelumnya pun saya kontak gitu. Biasanya kan informasinya ada ya, tahun ini siapa. Saya kontak nggak semua, tapi bahkan yang kayak 5 tahun yang lalu aja saya kontak gitu. Jadi saya bisa dapat informasi lebih banyak. Bedanya apa dengan tahun sebelumnya gitu. Dan juga saya kontak juga dengan pihak Erasmusnya. Dan menariknya sekali adalah ketika saya koresponden dengan pihak Erasmus di kampus tujuan, itu email saya itu benar-benar disampaikan ke IPB, ke ICO. Jadi ICO, jadi gini, saya punya pengalaman ketika wawancara program ini, itu dari ICO-nya kayak mengkonfirmasi, kamu bener nggak ngirim email ke ini dan bertanya tentang ini gitu. Nah itu bagusnya. Jadi kita bisa menjawab dengan mudah gitu ya, dengan ya memang benar. Saya nanya ke Erasmus itu bakal jadi poin plus bagi kita si pelamar gitu. Berarti menandakan bahwa kita tuh benar-benar serius dan riset gitu. Itu sih pentingnya. Penting banget komunikasi dengan awardee sebelumnya, komunikasi dengan program studi, bahkan ditanyakan ketika wawancara. Jadi kamu sudah konsultasi atau diskusi dengan siapa, dengan supervisor kah, dengan kaprodi, itu benar-benar real. Pertanyaannya tuh ada gitu.
Jadi ya itu sih penting banget riset ya. Jadi kayak riset nyari informasi apapun yang kita tidak bisa dapatkan di ICO, tapi kita tidak bisa dapatkan dari award sebelumnya, dari kampus. Bahkan saya ngontak satu dosen yang dari mata kuliah yang ingin saya ambil pada saat itu. Dan benar-benar dijawab gitu. Nah itu bisa jadi poin plus bagi kita saat wawancara dengan ICO gitu. Itu sih bukti serius itu sih. Ya. Pertanyaan pertama minta diulang Mas Imam. Boleh Kak. Terkait dengan signifikansi dari program yang Kakak ikutin gitu ya terhadap perkembangan di academic activity-nya Kak Wildan sendiri gitu ya. Jadi kayak lebih ke apa ya? Perkembangan ke apa ya bidang yang Kak Wildan sekarang jalanin gitu ya di pangan sendiri Kak. Oke. Kebetulan saya itu di ilmu pangan udah hampir banyak ngambil mata kuliah, bahkan SKS saya itu kelebihan gitu. Nah, kebanyakan yang saya ambil tuh dari 21 ICTS, sih kan sistemnya ICTS ya. Yang satu ICTS itu 0,75 SKS. Itu saya ngambilnya tuh mata kuliah yang memang pangan, cuman rada mengarah ke gizi. Karena nama fakultasnya aja Food and Nutrition gitu kan. Bahkan saya ngambil pangan tuh cuma satu kalau nggak salah, yang lain tuh lebih ke pangan gizi gitu lah, nutrition the lifespan, kemudian immunity and nutrition gitu sih. Jadi karena kita nggak boleh ngambil mata kuliah yang sudah diambil sebelumnya gitu. Misalnya gini, saya mau ngambil food chemistry, ada mata kuliah namanya food chemistry, sedangkan di IPB itu udah diambil gitu, kimia dasar, kimia komponen pangan gitu. Walaupun namanya beda, tapi sebenarnya sama, dan itu nggak boleh diambil lagi. Ketika diambil, kemudian kita sudah dapat nilainya dan di kredit transferkan, itu nggak bakal masuk karena sudah ada gitu. Nah gitu sih. Jadi sebisa mungkin ngambil mata kuliah masih relate dengan pangan, tapi nggak keluar banget dengan pangan gitu. Ada satu mata kuliah yang ini di luar banget pangan sih. Jadi waktu itu karena saya bingung nentuin kreditnya, jadi saya ngambil satu mata kuliah itu sebenarnya mata kuliahnya kehutanan, itu fotografi landscape. Jadi saya belajar fotografi dan benar-benar menarik sih dosennya. Nggak hanya fotografi tentang kehutanan ya, tentang forestry gitu, tapi kita juga dikasih bekal pengetahuan tentang basic fotografi, kayak misalnya bagaimana setting kamera yang baik, kemudian bagaimana cara mengambil animal fotografi dan lain-lain. Itu menariknya. Jadi enggak gitu sih Mas Imam. Ya. Mudah-mudahan bisa menjawab. Baik, terima kasih Mas Imam, Mas Wildan. Ada lagi satu pertanyaan lagi, monggo. Yang mungkin masih penasaran. Mas Wildan, apakah dibandingkan antara Indonesia ketika Anda Ramadan di luar dengan di dalam, ini tantangannya apa ya? Bisa bandingkan nggak? Dari sisi semangat melakukan aktivitas begitu. Oke. Nah, alhamdulillahnya Pak, walaupun di Eropa itu durasi puasanya lebih panjang ya, tapi karena suasananya tuh nggak panas, apalagi di Warsaw yang saya bilang tadi, entah kenapa Warsaw tuh kayak walaupun sudah spring, tapi jarang banget gitu matahari muncul, akhir-akhirnya bahkan. Jadi ketika saya liburan ke Jerman itu kan lagi sangat terik-teriknya, bukan sangat teriknya, tapi udah muncul matahari. Ketika saya pulang ke Warsaw itu bahkan turun salju gitu. Jadi alhamdulillah walaupun durasinya lebih panjang, itu kita bisa ya survive gitu Pak, nggak ngerasa yang haus dan bisa sampai selesai puasanya walaupun lagi padat-padatnya juga gitu. Dan waktu juga nggak terasa kok Pak ketika kita punya banyak aktivitas ya, kayak habis kelas kemudian ke library, kemudian nanti termotivasinya adalah ketika kalau misalnya ada buka puasa bareng sama rekan-rekan, baik itu rekan-rekan Muslim di kampus, misalnya kayak dari Turki atau dengan PPI Indonesia, atau memang ada rencana pengen ke misalnya kayak iktikaf bareng gitu ya sama teman-teman. Itu yang buat motivasi kita kayak yang Bismillah kuat. Saya lihat ada juga itu ya tadarusan ya saya lihat ya. Ya ada juga ada tadarusan online dengan online ya. Itu dengan siapa itu? Dengan PPI di Polandia Pak. Jadi ada grup
grup asar. Kebetulan saya masuknya grup asar. Jadi kita setiap hari 1 juz kita ngaji bareng-bareng gitu. Nah serunya di situ asiknya. Apa program-program PPI selama Ramadan di sana? Ada beberapa Pak, kayak one day one juice seperti yang saya sampaikan tadi. Kemudian juga ada acara buka puasa bareng, undangan dari KBRI. Kemudian ada tarawih bareng. Bahkan bukan acara dari Indonesia, kayak misalnya kayak ada acara dari Malaysia, dari Kedubes Malaysia. Biasanya kita diundang. Kayak kemarin Kedubes Malaysia dan Persatuan Pelajar Malaysia itu mengundang beberapa, misalnya kayak 40 orang dari Indonesia untuk hadir gitu. Banyak sih Pak, acaranya lumayan gitu. Maksudnya nggak banyak-banyak banget, tapi lumayan kerasa gitu Ramadonya walaupun kita jadi minoritas. Ya, baik. Menjadi muslim terbaik adalah sebuah cara bagaimana untuk kita bisa berdakwah. Ya. Jadi berdakwah dengan dimensi yang lebih luas. Maka yang Mas Wildan lakukan dengan keliling melihat bumi Allah yang begitu luas, ini adalah salah satu bagian dari anugerah. Dan kepada teman-teman yang ingin, silahkan nanti follow Instagramnya Mas Wildan dan terus melakukan silaturahmi, ya. Karena menjelajahi bumi Allah adalah bagian juga dari semangat kita untuk menebar kebaikan, ya. Mas Wildan yang sudah sekarang ini 2 kali, ya, ini adalah kedua masternya di bidang pangan IPB, tentu punya motivasi gitu ya. Cari ilmu, itu adalah bagian dari semangat untuk menjadi yang terbaik. Nah, hikmah pada student talk terakhir ini adalah bagaimana menjadikan diri dengan lebih baik untuk bisa menjadi contoh. Ya. Beasiswa banyak, tetapi kadang-kadang kitanya yang tidak agresif terhadap beasiswa itu. Ya. Relasi menjadi penting, silaturahmi menjadi poin penting, karena tadi trust yang dibangun oleh Mas Wildan sudah menunjukkan bahwa ternyata kalau sudah jam terbangnya itu tinggi, makin tinggi, sehingga disitulah kita harus belajar kepada orang-orang yang sudah punya pengalaman. Ya. Karena di sini banyak sekali teman-teman mahasiswa yang hadir dari BKIM, ya, dari luar. Setidaknya mari kita sama-sama dalam konteks Ramadan ini, salah satunya adalah kita memperkuat, ya, silaturahmi, memperdalam ilmu, dan tentunya tadi mencari yang terbaik kaitannya dengan studi, ya, karena di luar sana tentu akan banyak tantangan tadi yang Mas Yudan sampaikan, ya, karena di sana minoritas, sehingga dalam berpuasa godaannya cukup besar. Ya, cukup besar, ya. Baik, karena waktu teman-teman semua, ini tidak bisa berlama-lama lagi. Mungkin Mas Yudan juga kasihan di sana udah jam 5, 8, berarti kurang lebih jam 2, jam 3, ya, jam 3, ya. Mau sahur di sana. Terima kasih Mas Yudan, mudah-mudahan sehat dan sukses selalu, dan cepat studi S2-nya bisa selesai, dan cepat juga nanti bisa terus mengabdi untuk mencetak SDM manusia Indonesia yang lebih unggul. Kami atas nama panitia mengucapkan terima kasih atas segala perhatian teman-teman, dan nanti mohon yang ingin dapat hadiah selain Mas Imam segera tag IG story yang terbaik. Nanti Mas Ahyar akan mencari 4 lagi, ya, karena 5, ya, 4 orang lagi yang akan mendapatkan voucher belanja gratis di toko online saya. Nah, gitu, ya. Jadi monggo nanti mumpung Mas Wildan ada di luar negeri, monggo promosikan, ya, saling mempromosikan, saling menguatkan, karena jejaring itu adalah bagian dari rahmat dari Allah SWT. Terima kasih sekali lagi Mas Wildan, mohon maaf kalau ada kesalahan, mudah-mudahan sehat dan lancar selalu puasanya di sana, dan juga teman-teman di sini yang saat ini mungkin sedang ada yang menuju tempat mudik, ya, ke kampung halamannya masing-masing. Mudah-mudahan dilancarkan, dan besok, ya, bukan besok, jam 10, ya, jam 10.30 ini ada lomba finalis Kultum Tendik IPB. Jadi dari peserta yang masuk, nah nanti mungkin
teman-teman, saya share dulu nih Zoom-nya ya supaya bisa lihat sebentar Zoom-nya. Ya, nanti monggo Bapak Ibu dan adik-adik mahasiswa yang ingin menyaksikan 5 finalis ya lomba kultum ini tingkat IPB dengan reward yang insya Allah buat mudik gitu ya, buat nama-nama mudik ya. Ini Zoom-nya sudah saya posting ya, nanti jam 10.30 ya akan live dengan 5 orang dan juga jurinya dari dosen pendidikan agama IPB ya. Baik, sekali lagi terima kasih atas nama moderator dan juga seluruh panitia. Mengucapkan terima kasih kepada jamaah Student Talk. Mudah-mudahan besok kita ketemu di sesi terakhir dalam rangkaian Semarak Ramadan, yaitu Legendary Talk ya dengan narasumber yaitu Bapak Profesor Ridoyo ya. Beliau adalah Ketua Majelis Wali Amanat IPB 2019-2024 dan mari kita sama-sama saling mengingatkan supaya besok lebih banyak lagi jamaah yang ikut karena ini adalah kesempatan menarik dan langka ya. Terima kasih, saya kembalikan kepada Mas Ahyar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa sekali. Tadi kita sedang melihat pemaparan yang luar biasa dari Mas Wildan dan dipandu oleh Pak Sony. Selanjutnya sebelum ditutup, dokumentasi dulu ya untuk teman-teman yang tidak berhalangan. Bisa tolong mengaktifkan kameranya. Ya. Sebentar. Oke. Dan sangat menarik sekali tadi pemaparannya hingga kita waktunya tidak terasa sudah semakin siang. Masya Allah sekali. Oke, untuk pengambilan gambar saya hitung ya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih Bapak Ibu, rekan-rekan mahasiswa sekalian dan adik-adik. Jazakumullah bil jannah untuk semua yang sudah hadir dan berpartisipasi meramaikan. Jangan lupa untuk men-share kebaikan yang sudah kita simak pada pagi hari ini di semua media sosial kita dengan tag-tag dan hashtagnya ya agar terpantau sehingga nanti akan ada hadiah menarik yang bisa teman-teman dapatkan. Oke. Sekian dari saya dan sampai berjumpa nanti jam 10.30 di seminar kita selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Terima kasih Mas Wildan, Mas Ahyar. Iya Pak, terima kasih juga Pak. Terima kasih untuk undangannya Mas Ahyar dan semuanya sudah yang hadir. Terima kasih banyak. Ya.